Terbongkar penyebab kegagalan Israel dalam perangnya melawan Hamas, terutama pada 7 Oktober 2023 silam. Rupanya informasi rahasia dari intelijen militer Israel justru dibocorkan oleh hacker Zionis. Hal itu terjadi lantaran Dinas Keamanan Umum Israel melakukan kecerobohan hingga kebobolan. Dikutip dari Tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Israel Broadcasting Corporation yang mengatakan data yang dimiliki oleh Dinas Keamanan Israel bocor hingga terendus ke gerakan perlawanan Palestina. Pihak berwenang Israel itu mengatakan kemungkinan kebocoran berasal dari Shin Bet sendiri. Lantas peretas internet yang bekerja untuk Israel melakukan kesalahan hingga mengakibatkan kerusakan yang besar. Terlebih informasi itu dilakukan untuk melawan musuh Israel. Sementara hacker Zionis mengungkap operasi rahasia intelijen Israel alih-alih mencapai tujuan mereka. Laporan tersebut mengindikasikan upaya peretasan Israel untuk menembus sasaran di beberapa negara. Hal itu dilakukan untuk mendorong negara-negara terkait memperkuat benteng sasaran yang seharusnya diserang. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. نحن في سرايا القدس وألوية الناصر صلاح الدين مجموعات الشهيد القائد رأفت أبو هلال تقبل الله عز وجل. اليوم نجهز بإذن الله بتاريخ 14/6/2024 رشق صاروخية تجاه المدن المحتلة نصرة للمستضعفين في قطاع غزة بإذن الله سبحانه وتعالى، وربنا يتقبل منا هذا. الجهاد باب من أبواب الجنة يذهب الله به الهم والغم. الحمد لله رب العالمين، سعداء في هذا الطريق. نسأل الله عيشة رضية وميتة هنية يا رب العالمين. يا الله. الله أكبر الله أكبر. هذا اليوم عرفة، يوم الجهاد، يوم التحرير. يا الله كما فتحت مكة المسلمين فتحنا إن شاء الله تحت القدس بإذن الله يا رب. الله مولانا ولا مولى له. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر والعزة لله. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membuka peluang kemungkinan warga Indonesia ikut ke Gaza. Panglima Agus mengatakan pelipatan warga sipil akan tetap melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Sementara kini pihak Kemenlu Indonesia mengungkap syarat dan waktu warga sipil bisa berangkat ke Gaza. Dikutip dari Kompas.com, hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Dukungan Strategis Pimpinan Kementerian Luar Negeri yakni Roy Sumirat yang menegaskan Indonesia masih menunggu mandat dari PBB untuk mengirim warga sipil atau organisasi masyarakat ke Gaza. Jika mandat itu telah diputuskan, maka warga Indonesia bisa mendaftar dan melalui perekrutan dari Brigade Komposit. Sementara hingga saat ini PBB masih perlu membahas isu penggelaran peacekeeping operation di Gaza. Pasalnya prioritas saat ini yang terus digaungkan PBB adalah gencatan senjata. Diketahui sebelumnya, Panglima Agus mengatakan warga sipil Indonesia bisa terlibat membantu warga Palestina di Gaza. Agus mengatakan nantinya warga sipil bisa membantu pelayanan kesehatan. Tak hanya itu, masyarakat Indonesia yang memiliki kemampuan psikologi memungkinkan ikut ke Gaza. Pasalnya mereka bisa membantu korban untuk trauma healing. Anggota NATO mengakui kehebatan Hamas hingga berhasil membuat Israel bertekuk lutut. Pasalnya, salah satu anggota NATO itu menyebut Israel telah masuk ke dalam jebakan Hamas.
Dikutip dari tribunnews.com, hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Italia yakni Giorgia Meloni dalam KTT G7 di Italia pada Sabtu 17 Juni silam. Perlu diketahui, Italia merupakan salah satu anggota NATO. Dalam pidatonya, Meloni meminta warga Israel dan Palestina untuk hidup damai. Terlebih, ia menyebut Hamas berhasil merealisasikan tujuannya untuk mengucilkan Israel. Meloni menyebut Israel pun telah melompat masuk ke dalam jebakan Hamas hingga berhasil dikucilkan oleh dunia. Sementara Italia selalu mendukung berdirinya Palestina yang disampaikan sejak Januari 2024 lalu. Negara itu mengecam invasi Israel di jalur Gaza dan mengklaim bahwa Zionis bukan pihak yang memulainya. Meski begitu, Italia menyebut bahwa rakyat Palestina berhak untuk hidup di negaranya dengan damai. Meloni juga mengatakan Italia terus mendukung terwujudnya gencatan senjata jangka panjang di Gaza. Pasukan Rusia telah melakukan konvoi ke wilayah Aleppo yang dikuasai pasukan pertahanan Israel atau IDF. Menanggapi hal itu, Israel mengaku khawatir dan ketakutan dengan keberadaan pasukan Moskow. Dikutip dari Al-Mayadeen, kekhawatiran itu disampaikan melalui media Zionis yakni The Jerusalem Post. Media itu mengatakan Israel sedang mengalami rasa khawatir seusai adanya laporan terkait instalasi militer baru Rusia di Suriah dekat perbatasan Suriah-Palestina. Bahkan Israel ketakutan saat hubungan Rusia dan Iran semakin dekat. Ketakutan itu terjadi seusai Rusia mengumumkan latihan militer gabungan dengan tentara Suriah. Moskow menyebut latihan bersama itu untuk menjaga wilayah Suriah di udara, darat, dan laut Mediterania. Perlu diketahui, konvoi pasukan Rusia dilakukan setelah Israel menyerang Aleppo pada Senin 3 Juni. Serangan Moskow menewaskan 16 anggota pro-milisi Teheran. Oleh sebab itu, Moskow murka dan menyebut serangan Israel melanggar hukum internasional. Al-Mayadeen melaporkan pasukan pertahanan Israel atau IDF dikeroyok 3 militan Palestina dalam satu malam. Adapun pengeroyokan itu dilakukan oleh Brigade Al-Qassam, Brigade Al-Quds, Brigade Mujahidin pada Senin 17 Juni. Dinarasikan Al-Qassam menyerang 2 tank Merkava menggunakan roket Al-Yasin 105 di Tal Al-Sultan. Mereka juga menembaki markas besar IDF dengan mortir yang sesuai. Sementara Brigade Al-Quds meledakkan tank Israel menggunakan mortir di sekitar Tal Zorop Rafah. Gerakan Jihad Islam Palestina ini mengonfirmasi bahwa para pejuangnya menargetkan posisi tentara Israel dengan peluru apabil. Sebagai penutup, kedua militan Palestina itu menembaki markas besar divisi Israel di Reim dengan serangan roket, sementara sebelumnya Brigade Al-Mujahidin merilis rekaman para pejuangnya memantau dan menargetkan pertemuan pasukan Israel di Al-Zaitun menggunakan roket 107. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.